Shalom, silakan duduk. Selamat pagi semua. Hari ini ada mujizat besar. Jangan amin dulu, belum tahu mujizatnya apa. Ibu Gembala ada di antara kita. Ya kalau jarang tahu, saya berapa kali kesini, gak pernah, baru kali. Sampai tadi saya bilang jangan-jangan Monas bergeser. Lupa kembalinya kok gak ada. Oh di sana. Baik. Udah siap belajar? Ayo, temanya apa hari ini? Keren loh temanya saudara. Itu ada yang kosong depan situ. Ayo, temanya apa? Ada nggak di monitor? Temanya supaya kita tahu yang sudah dipilih. Monitor ada nggak? Ada itu. Oh, itu ada. Oh, sini belum keluar. Maaf, temanya keren sekali. Mana? Ya, quality communication upgrading. Saya itu ketika terima tema ini mikir lama. Kira-kira Bapak Ibu kembali lagi mikir apa kasih tema susah begini. Ternyata tadi ketemu dengan istri saya, dengan saya bilang sengaja yang susah-susah kasih Pak Daniel. Coba ini. Baik, saya tanya kepada saudara. Hanya ada satu kelemahan yang semua orang pasti miliki. Dan kelemahan itu sangat fatal. Apa itu? Ayo. Iya, itu komunikasi. Betul, semua manusia kelemahan fatalnya adalah komunikasi. Depan sini ada Ibu Tina, ini kosong nggak? Ada berapa? 3? Tolong geser. Ya. Komunikasi adalah kelemahan paling fatal yang dimiliki oleh semua manusia. Oke, saya beri contoh. Ada nggak orang kelemahannya di bidang uang? Ada. Tapi kan nggak semua orang. Iya. Betul? Iya. Ada nggak orang kelemahannya dalam hal khawatir? Ada. Banyak. Tapi nggak semua orang loh bisa khawatir. Iya. Maaf ya, jangan mikir macam-macam. Tanya istri saya, tanya anak-anak saya. Saya ini saudara nggak pernah tahu rasa khawatir itu kayak apa. Bukan sombong. Bener. Karena papa itu baik luar biasa. Selama saya ngerjakan apa yang dia kerjakan, saya selalu, ini saya cuma cerita ya. Jangan mikir macam-macam. Saya harap saudara dengar ini supaya tahu bahwa saya itu nggak pernah khawatir. Hari Selasa tanggal 10, saya baru landing dari Amsterdam. Sore ada KKR di Kelapa Gading. Malamnya saya berangkat ke Papua. Tiba Rabu pagi, Rabu, Kamis KKR besar Manokwari. Jumat pagi saya masuk ke kampung, sekolah kami Natal juga. Kamis KKR lagi di tempat lain di Manokwari. Kemarin pagi, Sabtu pagi jam 4 waktu WIB saya terbang ke Denpasar. Ya dari Manokwari ke Denpasar terus ke Jakarta dulu. Keren nggak Indonesia ini? Sampai Denpasar jam 2. Nah, karena saya ada urusan asuransi, saya diminta untuk USG. Waduh, dari pagi sini belum makan. Yang jemput saya bilang, sini pengen makan. Aduh Pak, nggak sempat nanti ini. Apalagi Bapak mesti ke Prodia untuk USG. Suara Tuhan itu baik loh. Ternyata begitu sampai sana, bilang, Pak, Bapak sudah puasa nggak 5 jam terakhir? Wih, saya kaget. Coba saya geragas. Coba saya rakus, nggak jadi USG. Nah, saya tuh mikir ada bagian asuransi bilang saya ini ada acara di jalan Imam Bonjol. Coba saya cari, mereka bilang Prodia terdekat. Ternyata jalan Diponegoro cuma 4 menit. Coba bayangkan caranya. Udah ya, selesai. Saya berangkat tadi malam dari Denpasar ke Jakarta. Hari ini, tadi pagi saya di Grogol, sekarang di sini. Nanti siang ada acara lagi, sore saya di BSD. Nanti malam setengah 11 saya berangkat ke Sydney. Salah satu anak rohani saya dipanggil Tuhan, saya sedih. Umur 54 tahun. Udah, saya cuma sehari di Sydney Senin. Selasa saya balik ke Denpasar. Selasa sore saya langsung terbang ke Makassar. Ada acara di Makassar. Jam 2.30 pagi saya terbang ke Biak. Malam ada acara di Biak. Rabu, itu Kamis pagi saya harus ke Nabire. Ada acara dengan tim kami yang tinggal di Nabire. Jumat saya ke Bandung. Ikut. Hari Sabtu pagi saya seminar di lupa saya, Bandengan. Ya. Terus
Minggu pagi saya ke Surabaya, ini saya ikut. Minggu siang ke Bondowoso, Senin ke Kediri, Selasa ke Kudus, sampai Rabu Natal 25 di Kudus, 26 kami ke Brisbane. Ayo ikut yuk. Kira-kira sudah dengar jadwalnya bagaimana? Pusing. Apa? Pusing. Pusing, kaya. Wih, keren, apalagi. Nah itu, saya itu nggak ada khawatir sama sekali. Apapun. Tapi kelemahan yang dialami semua manusia termasuk saya adalah komunikasi. Kok nggak ada yang ngaku? Maka itu tema ini luar biasa. Bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi kita? Kejatuhan manusia di Kejadian pasal 3 itu juga gara-gara salah komunikasi. Loh ya atau tidak? Ya toh? Tuhan ngomong baik-baik. Semua buah di taman ini boleh kamu makan. Tapi yang satu ini jangan. Saya tutup mata aja. Lalu siapa yang dirusak komunikasinya? Ayolah. Hawa. Nah, yang ngomong harusnya perempuan, jangan saya. Maka itu bahasa Inggris bagus. Apa salah paham bahasa Inggris? Miss, ada missnya. Lu jangan salahkan saya. Miss. Ayo miss apa? Miss communication. Jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya. Salahkan orang Inggris. Maaf ya. Tapi ini fakta dalam hidup kita. Yang menikah satu suku saja. Artinya maksud saya? Komunikasi lancar gak? Satu suku cepet jawab. Lancar. Enggak. Gimana lancar? Sering salah kok. Loh betul nggak San? Nggak ada yang lancar dalam komunikasi. Apalagi yang menikah beda suku. Apalagi yang menikah beda bangsa. Aduh. Saya berapa kali memberkati pernikahan yang campur. Orang Indonesia dengan orang Jerman, Indonesia dengan Amerika. Nah, nanti tanggal 4 Januari saya memberkati pernikahan di Denpasar. Satu orang Indonesia, satu orang Amerika. Coba ya, saudara sepinter-pinternya bahasa Inggris. Kalau bahasa ibu kita adalah Indonesia, marahlah bahasa Inggris, enak nggak? Loh, saya tanya. Enak nggak? Cepet. Kenapa nggak enak? Orang Surabaya bilang nggak leko. Apa itu nggak leko itu? Nggak biasa. Loh betul tidak sekarang? Maka itu komunikasi ini penting. Nah, satu-satunya agen yang sangat pandai merusak komunikasi adalah iblis. Ayo kita belajar. Efesus 6, siapa masih ingat? Iblis itu kekuasaannya di daerah mana? Efesus 6. Coba cari ayat berapa? Saya jadi lupa. Ayat berapa? 14. Coba cari. Iblis itu penguasa. Ayo baca. Ayo ingat. Mana wilayah iblis? Iblis itu penguasa udara. Tolong carikan ayatnya. Ada yang tahu ayat berapa? Efesus 6? 12. Terima kasih Eva. Nah, lihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia, fisik, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Itulah setan-setan. Terus melawan penguasa-penguasa, tetap mereka. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan melawan. Nah, maka itu ada gereja-gereja tertentu mengajari anggotanya jadi Ghostbusters. Ngerti nggak maksud saya? Punya keahlian. Jangan masuk dulu. Ada yang nggak benar. Coba saya masuk dulu. Keren betul. Itu Ghostbusters menurut saya. Saudara sadar menurut ayat ini setan itu ada di mana-mana, termasuk di hidung kita. Loh. Pasti nggak ngerti maksud saya. Udara. Kita ngirup apa? Setan. Loh, kok nggak percaya? Betul? Jadi yang nggak ada udara keluar angkasa. Maka itu di sana komunikasi nggak bisa dapat. Betul nggak? Karena hampa udara. Nah, tolong catat. Yang langganan miscommunication, jangan salahkan misnya yang mulai hari ini. Salahkan udara.
Oke, siapa pernah ngalami kita ini ngomongnya benar, sadar betul itu benar, sampai ke orang itu bisa salah. Pernah? Nah, kalau sudah begini dua-dua saling ngotot nggak? Iya dong. Kenapa? Yang ngomong yang nggak mau disalahkan, yang terima pun nggak mau disalahkan karena dua-dua merasa benar. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena semua kata-kata yang kita lontarkan itu melewati area iblis, udara. Renungkan ini. Kita ngomong A, sampai situ bisa jadi Z, karena lewat wilayah mereka. Nah, diharapkan setelah kita mengerti kebenaran ini, jangan suka memperpanjang masalah. Goblok. Maaf. Ngerti gak maksud saya? Lu ya atau tidak? Setelah kita tahu ayat ini, bahwa tidak ada suara yang bisa sampai ke seorang kalau nggak lewat udara. Sebelum ditemukan pesawat radio, orang nggak percaya kalau udara ini penuh suara. Nggak ada yang jawab. Yang jawab gitu loh saudara. Tuhan berkati. Karena ada yang bersimbang. Saya ulangi lagi. Sebelum ditemukan pesawat radio, orang nggak tahu kalau udara ini penuh suara, ya atau tidak? Begitu radio ada, oh bisa nangkap. Bayangkan 24 jam 7 hari kita hidup ada di area mereka. Maka itu suami istri yang rajin bertengkar karena miscommunication, pindahlah ke ruang angkasa, pasti aman. Lu betul tidak? Teriak-teriaklah, yang satu nggak dengar. Amin. Yang rajin bertengkar, awas. Jadi ini kekacauan yang ada. Maka itu tema kita harus meningkatkan bagaimana komunikasi kita supaya benar dan tidak akan menguntungkan setan. Lidah, oh terima kasih, sudah nggak apa-apa, ada sama, makasih ya, Pak Gembala baik ngerti. Jadi mulai hari ini saudara, kalau kita dengar orang salah ngomong, jangan terlalu ditanggapi. Oh enggak amin. Yang suka nanggapi omongan orang itu pengangguran. Nah itu amin betul. Iya toh. Dulu saudara, ini sayang teman-teman saya yang lama-lama nggak ada di sini. Waduh, masalah terbesar di dalam gereja itu karena kata-kata. Betul atau tidak? Iya. Nah itu dia. Waktu itu, waduh, ada gereja ribut hanya karena kata-kata. Terus saya punya ide, siapa bisa usul ke pemerintah buat undang-undang bicara pakai pajak. Wah keren kalau bisa setujui. Kira-kira kalau orang bicara pakai pajak aman gak hidupnya? Aman. Kenapa aman? Iya, mau ngomong mikir dulu. Gak cocok gitu aja. Oke? Jadi komunikasi itu kesalahan fatal semua manusia. Nah nanti kita akan belajar bagaimana cara Papa komunikasi dengan kita. Tidak ada ahli komunikasi yang paling hebat di dunia, catat, selain Roh Kudus. Dia itu luar biasa. Mari kita lihat dia dulu. Yohanes 14 ayat 26. Dia ini komunikator yang paling hebat. Dalam sepanjang sejarah penulisan Alkitab, Roh Kudus itu punya peranan yang luar biasa. Oke, sebelum Yohanes 14 saya kecepatan. Kejadian 1 ayat 2. Maaf ya. Oh, ini ayat 20 salah. Ayat 2. Bumi, nah ini saya ganti. Bukan belum berbentuk. Kenapa? Saya cek dari berapa teman yang ngerti bahasa Ibrani. Karena ayat 1, coba lihat ayat 1 ya. Pada mulanya Tuhan ngapain? Berarti bumi, langit bumi sudah ada belum? Sudah. Dia ciptakan.
Pertanyaannya, apakah yang Tuhan buat itu gak sempurna? Nah, maka itu ayat 2, bukan bumi belum berbentuk, nggak mungkin. Nah, saya percepat karena waktu. Yang masih tanya dinosaurus ada di mana? Ada di ayat 1. Itu dinosaurus. Maka itu ayat 3 bukan penciptaan lagi, salah. Ayat 3 sampai 26 itu Tuhan mengisi bumi dengan makhluk baru. Jadi manusianya belum ada yang ngotot. Ya kenapa Tuhan gak ciptakan manusia di ayat 1? Kamu jadi makanan dinosaurus, itu aja. Nah, bumi berubah bentuk. Kenapa berubah bentuk dan kosong? Saya tanya, segala sesuatu yang dari awalnya sudah kosong, perlu nggak diberitahu kalau itu kosong? Loh, ayo jawab. Nah, berarti kalau ada firman dan kosong, itu artinya tadi ada isinya. Tapi kosong. Kenapa kosong? Karena berubah bentuk. Fosil-fosil terjadi. Fosil itu bukan binatang mati wajar. Kalau binatang mati wajar, itu membusuk. Misalnya ya, Tuhan Iseng misalnya. Kita lagi duduk di New Soho, di Jakarta Barat. Tiba-tiba terjadi sesuatu di alam ini. Minus turun gratis 60 derajat, minus 60 derajat Celcius. Maka saudara duduk, saya begini kaku. Itu memfosil, bukan membusuk. Ngerti? Kenapa? Sudah berubah bentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Apa kita terang nggak? Tuhan itu terang nggak? Nah, di sini kegelapan mulai terjadi. Teori ilmu pengetahuan, ada Big Bang, ada meteor jatuh menghantam bumi. Puji Tuhan, itu dibuktikan Yesaya 14. Saya waktunya nggak bicara soal itu. Lucifer dilempar ke bumi, itu meteornya. Dan bumi berubah bentuk, bumi kosong. Kegelapan menutupi samudera raya. Nah, peran pertama dan terutama di dalam semua kerusakan adalah siapa dia ini loh? Tulisannya apa? Baca. Roh Tuhan. Kok susah bener? Saya ulangi ya. Jadi ketika bumi berubah bentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Siapa yang hadir? Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Dia punya 3 tugas. 1, memonitor, menginspeksi apa saja kerusakannya. Yang kedua, kata melayang-layang dalam bahasa Ibrani ternyata artinya mengerami. Tahu arti kata mengerami bagi seekor ayam atau burung? Meletakkan kehidupan baru. Yang ketiga, karena si gelap itu bentuknya roh juga, maka roh yang maha kudus yang mengcounternya. Amin. Nah, ini komunikator yang pertama. Dia melaporkan semuanya ke surga. Begini, begitu, begini, begitu. Maka ayat 3. Nah, ini bukan penciptaan. Tuhan mengisi ulang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirman, bahasa manusia artinya berkata. Satu-satunya alat komunikasi yang paling umum, mulut, kata-kata. Jadi bumi ini bisa mendengar suara Tuhan. Jadi mulai ayat 3 bukan penciptaan lagi. Pelan-pelan. Siapa pernah punya pengalaman ini? Saya bersyukur Papa itu mengajar saya selalu lewat fakta dan kejadian sehari-hari. Contoh, siapa pernah masuk rumah orang kaya? Wih, lihat marmernya, lihat alat-alatnya, perabot rumah, pasti mahal-mahal. Tapi kok suasana nggak enak gitu. Oke? Suatu hari saudara masuk ke rumah orang, kalau saya nggak berkata jelek atau miskin, sederhana lah.
lantainya dari semen, sudah ada lubang-lubangnya lagi. Kursinya masih rotan zaman dulu misalnya. Tapi begitu suara masuk, kok nyaman ya? Pernah nggak Maida kami? Nah, ternyata itu pun ada ayatnya di Alkitab. Keren nggak Papa kita itu? Bagaimana? Kita buka Ulangan 32 ayat 1. Ini komunikasi saudara yang luar biasa. Ulangan 32 ayat 1. Pasanglah, ayo, telingamu. Pelan-pelan, masa belum selesai. Kalau saya suruh stop, baca gitu. Pasanglah telingamu. Siapa yang punya telinga? Hai langit. Langit. Heran nggak? Musa salah kamu. Mana kupingnya langit? Ayo siapa tahu. Hai, aku mau berbicara. Langit diajak ngomong. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Loh, saya bingung belajar ayat ini. Tapi ini rahasia luar biasa. Ayat berikut. Mudah-mudahan. Apanya? Pengajaran. Nah, saudara, ini kata yang indah. Mengapa pakai mudah-mudahan? Sebab belum tentu kalau kita ngajar orang mau terima. Maka itu Musa pakai bahasa manusia. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Kita nggak usah belajar fisika di sini terlalu repot, tapi kita tahu tuh, hujan terjadi karena awan yang menyerap air dari daratan, betul? Terus diakumulasikan di langit jadi mendung, awan yang membawa hujan. Dan ini loh, ketika perkataan kita diterima oleh langit, oleh bumi, ternyata perkataan itu berubah menjadi hujan. Perkataanku ya, dari pengajaran laksana hujan, perkataan menetes laksana embun. Coba luar biasa. Sering nggak saudara ketemu orang ngomongnya itu nggak panjang juga nggak pendek, tapi kalau kita dengar dia ngomong kok sejuk teduh gitu. Pernah tau? Pernah nggak ketemu orang baru 2 kecap nyelekit? Lalu saya tanya, pernah tidak? Nah, sekarang ketahuan. 2 orang ini agennya siapa? Halo? Betul? Nggak ada yang ketiga loh di dunia. Kalau nggak Tuhan ya setan gitu aja, maaf. Saudara, maka itu kalau ada orang mulutnya kotor, mulutnya rusak, itu nggak bisa disirinso. Hatinya perlu diubah supaya komunikasinya benar. Nah, maka itu orang yang ngomongnya pahit terus, berarti hatinya penuh kepahitan. Waduh, itu kalau komunikasi lebih baik dengar anjing gonggong. Maaf, karena nyelekit perkataan. Oke? Nah, ternyata ini jawabannya. Oh, ada kalimat ayat berikut. Masih belum selesai, masih koma. Laksana hujan renai. Nah, hujan renai itu istilah Melayu. Hujan yang gerimis tapi halus sekali. Kenapa? Hujan renai itu penting untuk pohon-pohon yang berbunga, supaya sari bunganya nggak rusak. Terus begitu. Hujan renai itu penting. Bayangkan kalau perkataan Tuhan, pengajaran Tuhan, lalu kita adopsi, kita pun mengajar, kita berkata, orang akan sembuh yang sakit. Tapi kalau mulut kita tajam, orang yang sehat malah sakit. Betul tidak? Maka itu kata-kata kita bagaimana itu komunikasi. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Maka itu miliki berapa Alkitab, terjemahnya beda-beda. Indonesia, puji Tuhan, sudah punya 9 terjemahan Alkitab yang berbeda. Karena buat anak muda, renai dan dirus, pusing gak? Tanya Mbak Google. Ini bahasa lama. Nah, itu kata-kata. Jadi begini, ternyata dinding rumah, lantai rumah, plafon rumah, semua alat-alat di rumah kita, almari, kursi, semua itu menyerap isi rumah itu ngomong apa menurut firman ini. Jadi komunikasi itu nggak cuma untuk orang. Rumah kita akan menyerap. Oh ya, Tuhan berkati.
menyerap apa yang kita ucapkan. Tapi bukan berarti hari ini usaha keliling rumah orang ngecek, enggak begitu maksud saya. Awas lah. Tapi periksa. Nah, satu-satunya pribadi di rumah itu, nomor satu ya, bukan satu, nomor satu, yang paling tahu suasananya adalah anak-anak kita. Lihat wajah anak-anak keluarga itu kalau kita bertamu ke rumahnya. Begitu saudara bertamu ke rumah orang, terus anak-anak keluar jalan kayak zombie, mukanya cool betul. Berarti papa mamanya nggak beres. Betul? Kalau kita masuk rumah orang, anaknya ceria, wah itu. Nomor dua, tanya pembantunya. Mereka yang paling tahu, betul tidak? Udah, yang lain cari sendiri. Jadi suasana rumah kita tergantung komunikasi kita dengan sesama, apa yang kita lontarkan. Jangan berkata, ya tapi aku punya saudara loh, tiap kali datang ke rumah itu sepi, tenang. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ada suami istri komunikasinya pendek-pendek. Di situ nggak tahu. Iya, enggak. Loh, ada nggak seperti itu? Ada, ya pasti tenang rumahnya. Nah ini celaka betul. Jujur masing-masing gimana? Habis, lu kok habis? Ngomong pendek salah, ngomong panjang salah. Ya nggak usah ngomong. Nah itu dia. Ada keluarga seperti itu? Ya itu stand up comedy namanya. Lucu. Lagi sekali anak-anak menderita. Yohanes 14 ayat 26. Masih Roh Kudus yang mengurapi kita semuanya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. 26. Ini 25. Tetapi siapa? Wih keren. Kalau P-nya huruf besar huruf kecil. Oh ini besar semua masalahnya. Ya kitab saudara huruf kecil huruf besar P-nya. Besar berarti itu nama. Roh Kudus itu pribadi. Kalau orang itu namanya penghibur, kerjaannya apa yo? Menghibur. Tapi si penghibur yang dari surga ini kerjaannya bukan menghibur, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan berapa? Segala sesuatu. Oke, saya ganti. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengkomunikasikan. Boleh nggak saya ganti kata? boleh. Karena mengajar. Ya. Mengajar itu kan mengalihkan informasi. Kita bersyukur, kami bergerak di bidang pendidikan. Kami sangat berterima kasih kepada Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Karim ini. Karena akan menghapus UN, saudara. UN ini jahat. Dari dulu saya sudah nggak setuju. Banyak orang stres, termasuk papa mama itu stres kalau anaknya ujian akhir. Betul tidak? Nggak benar. Anak nggak bisa dinilai dengan angka. Kuat menghafal itu bukan jenius. Coba saudara yang suka dengar khotbah saya. Jenius itu nggak harus kuat menghafal. Pandai itu kuat menghafal. Beda. Orang kuat menghafal nilainya bisa bagus, tapi begitu lulus ilmunya hilang semua, kembali ke gurunya karena cuma menghafal. Maka itu menteri baru ini minta UN diganti, bukan dihapus. Yang dinilai itu nalar, cara berpikir. Contoh begini bagi saudara yang belum tahu ya. 4 kali 6 kalau hafal langsung jumlahnya 24. Nah, harusnya diajari kok bisa 24. Nah, dicari. Ada 4 orang berat badannya 60 kiloan. Ngangkat 6 balok yang masing-masing beratnya 1 kuintal. Jumlahnya nggak harus 24. Tapi ada 4 orang beratnya cuma 40 kilo, tapi ada benda 6 yang beratnya cuma 15 kilo. Nah, itu cara yang Pak Nadiem ini inginkan. Jadi murid itu diajar mikir, nalar, nggak cuma hafal. Maka itu kami yang bergerak bidang pendidikan bersyukur. Menteri ini yang protes banyak. Tak boleh ada yang protes,
pasti kamu nggak sekolah, gitu aja sudah maaf. Karena penting, maka itu kita dukung menteri muda yang luar biasa. Nah ini cara komunikasi. Ada guru, wih gelarnya sepanjang kereta api jejer-jejer, tapi nggak bisa mengkomunikasikan ilmunya. Yang diajar pasti apa? Ya bodoh kayak gurunya, kita cukup susah berjawabnya. Jadi Roh Kudus itu komunikator paling hebat. Tanpa dia kita nggak bisa ngerti apa yang Papa buat. Nah, mengajar, berkomunikasi itu harus dengan motivasi menghibur. Kok kayak percaya? Oke, gini aja. Yang setuju teriak yang kencang. Sejak saya ngerti ayat 26 Yohanes 14, saya melarang keras mama tidak boleh ngajar anak kandungnya yang masih SD khusus. Kenapa yuk? Ayo cepetan jawab. Ngamuan. Pak Gembala luar biasa. Mama yang ngajar anak SD itu nggak sabaran. Iya. Betul? Iya. So gitu bawa rotan lagi. Itu anak. Papa mau cari duit susah. Kamu gak ngerti-ngerti. Ceper. Ayo mama begitu bertobat. Maka itu anak bodoh-bodoh. Ayo punya anak lagi supaya pintar. Maafin ngomongin. Jadi firman ini luar biasa. Mengkomunikasikan sesuatu harus dengan hiburan. Amin. Maka itu saya mengikuti tanggal 10 kemarin di hari anti korupsi, tanggal 9 hari anti korupsi, ada lawakan menteri. Itu keren, itu komunikasi, itu mengajar. Akhirnya anak-anak SMA negeri itu tahu apa dampaknya korupsi. Sederhana, cuma berapa belas menit, tapi itu viral, Indonesia mengerti, bersyukur. Maka itu ada prinsip yang salah zaman Belanda dulu ya. Puji Tuhan kami yang kelahiran tahun 90-an gak menangi zaman kami dulu. Dikatakan dulu, wih streng kayak Belanda, streng kayak Belanda. Maka itu goblok-goblok murid. Maaf, karena gak ada komunikasi. Oke, Ulangan 6 ayat 7. Dari mana kita mulai belajar komunikasi? Ternyata sejak kecil, saudara. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah, kalau ada kata harus, boleh ditawar nggak? Haruslah engkau mengajarkannya, mengkomunikasinya berapa kali? Berulang-ulang kepada anak-anak. Nah, jadi ini perintah untuk siapa? Untuk tanggaku, awas kamu. Perintah untuk kita, papa, mama. Anak-anak, oh sayang, ikut Natal mereka. Saya setiap kali ketemu orang tua dengan anak-anak, kalau saya mengajar ayat ini, saya bilang anak-anak, kalian sering nggak dengar papa mama ngomong, sudah berapa kali papa ini ngajar kamu? Ya om sering. Nah mulai hari ini bacakan ayat ini, kurang berulang-ulang pak. Oh enggak, amin. Jadi mengkomunikasikan itu berapa kali? Berulang-ulang, nggak cukup sekali, 2 kali. Maka itu papa mama yang sumbunya pendek. Ini istilah orang Papua. Orang Jawa sumbunya panjang, menyala, dornya lama. Kalau orang emosian, trek dor, nah itu sumbu pendek. Maka itu papa mama yang sumbu pendek, jangan ngajar anak, malah bodoh anak. Tolong Pak Gembala cari baptis lagi jemaat ya. Suka emosi. Jadi mengkomunikasikan berapa kali? Berulang-ulang. Koma pada anak-anakmu dan nggak cukup mengajar loh, dan membicarakannya. Stop dulu, ini komunikator yang hebat. Apa kata kalian membicarakan? Diskusi. Ini yang Pak Nadiem Karim lakukan. Jadi anak itu nggak cuma didikte. Iya. Apalagi ada wacana sekolah cuma 3 hari. Ribut lagi ini. Orang Indonesia tuh punya ribut aja, heran saya. Nah, jadi nggak cuma ngajar, tapi diskusi. Cari buku tentang komunikasi. Selalu mengakui kebenaran ini.
sebuah komunikasi segampang apa sebetulnya kontennya, tapi kalau nggak ada diskusi bisa salah ngerti orang. Ini ayat luar biasa. Maka itu mengkomunikasikan itu penting. Maka itu awas ya suami istri yang suka ngomong gini. Pokoknya banyak tanya ya, harus tahu sendiri kamu. Lu. Ada nggak suami istri ngomong seperti itu pada pasangannya? Banyak lagi. Betul, begitu ribut terus. Sudah ngomong baik-baik aja masih bisa salah ngerti. Bayangkan. Itulah manusia. Maka itu tema dari buku Gembala ini luar biasa. Jadi jangan lupa mengajar harus ada diskusi. Oh enggak, amin. Ya terserah saudara, terserah. Saya ulangi, mengajar, berkomunikasi harus ada diskusi. Nah, Finlandia adalah negara pertama di dunia menggenapi ulangan nama 7. Finlandia adalah negara pertama aman kanak-kanak duduknya nggak boleh bangku jejer-jejer, anak ngadep ke gurunya, enggak. Tapi duduknya melingkar. Dan itu prinsip kisah para rasul. Kalau saudara baca kisah rasul baik-baik, maka jemaat itu nggak begini. Di dunia ini ada 2 sistem pendidikan secara internasional. Satu cara Yahudi. Nah, cara Yahudi itu duduknya melingkar. Sama, jadi semua bisa komunikasi. 2 cara Yunani. Itulah filosof-filosof hebat. Duduknya seperti ini, guru di depan, murid duduk, sehingga yang lain cuma lihat belakang kepala saja. Nggak ada komunikasi. Nah, Finlandia mengeterapkan itu sejak tahun awal 60-an. Jadi TK langsung duduk melingkar supaya ada komunikasi. Baru berapa tahun yang lalu Indonesia ikut. Karena itu penting diskusi. Jadi anak-anak nggak cuma didikte, tapi diberitahu. Satu kali saya punya pengalaman, saya nggak akan lupa, tahun 83. Saya di kota Cologne, itu di Jerman, waktu Jerman Barat. Karena seorang pendeta saya kenal baik, dia orang Jerman. Nah, hari itu pas saya janjian mau ketemu dia. Begitu saya sampai rumahnya, pintu saya terbuka. Begitu saya masuk, ada sebuah adegan yang saya nggak akan lupa sampai hari. Terus si pendeta ngasih saya kode, berarti suruh tunggu. Ya udah, saya pikir ada apa. Ternyata pendeta ini mau pasang lukisan di dinding. Nah, anaknya yang umur 7 tahun nyeletuk, "Pak, jangan di dinding, di bawah saja." Kalau kita bilang, anak kecil tahu apa? Pendeta ini tidak mengkomunikasikan dan diskusi. Oh, jadi kamu minta papa pasang lukisan di bawah. Oke, bawah sebelah mana? Ya, anak kecil. Dia tunjuk di belakang sofa. Nah, anak itu melihat saya sudah di pintu. Itu Ongkal Daniel datang. Ongkal itu bahasa zaman angkel bahasa Inggrisnya. Kalau kamu milih taruh lukisan ini di sini, tanya, Ongkal Daniel bisa melihat nggak? Ini, saya itu paling suka mimik wajah anak kecil. Kalau diberi penjelasan ngerti, itu wajahnya menyenangkan sekali. Ngerti nggak maksud saya? Loh, yang punya nek, yang masuk kalah sih saya nggak punya. Anak kecil kalau diberi penjelasan dan masuk akalnya, wajahnya itu luar biasa. Ya atau tidak saya? Ya. Kalau lupa, punya anak lagi. Supaya ingat, serius wajah mereka. Juga kalau anak kecil bohong, wajahnya itu jujur. Gemes saya melihat anak kecil. Saudara, saya melihat adegan itu, saya beri jabat tangan si pendeta. Saya bilang, saya belajar. Inilah membicarakan dengan anakmu. Jangan mendikte. Walaupun itu salah, tapi tunjukkan salahnya di mana. Itu komunikasi. Ayat ini luar biasa. Dan Papa memberi kita 4 tempat untuk berkomunikasi dan diskusi. 1, apabila ayo baca, apabila engkau duduk di rumahmu. Oh, kecepatan. Baca ulang aja ini. Pertama, apabila engkau, saya ganti, kita duduk di rumah. Saya percepat. Orang timur punya konsep yang salah, yang dulu-dulu, yang milenial sudah berubah. Orang timur, papa mama timur sebelum generasi milenial ini
dikonsepkan mama papa itu nggak pernah salah, betul tidak? Ya. Itu sadis. Ya. Itu sadis. Ya. Maka itu banyak orang tua di generasi yang lalu Ya. kehilangan anak di masa remaja Ya. karena firman ini dilompati. Duduk di rumah itu hanya waktu tertentu. Ya. Ketika anak zaman sekarang umur belasan, ya belasan ke atas ya, mama papa baru pakai hukum ini. Mulai besok duduk di rumah. Anak belasan tahun sudah punya dunia di luar rumah. Terjadi apa dengan papa mamanya? Komunikasinya hancur. Anak ini berontak. Jadi duduk di rumah itu ketika anak umur 0 sampai kira-kira 11 atau 12, tergantung bagaimana kematangan anak jiwa anak-anak kita. Maka itu saya larang papa mama, katanya demi anak, meninggalkan anak untuk cari duit buat anak. Anak dibesarkan oleh orang lain. Saya marah. Betul, kamu akan dapat duit setelah sekian banyak tahun. Kamu pulang dengan duit banyak, tapi anakmu gak butuh kamu. Ya atau tidak? Karena apa? Masanya lewat. Untuk duduk di rumah sudah gak ada lagi. Maka itu Alkitab ini luar biasa, saudara. Sudahlah, saudara mau bahas tentang apa saja, jawabannya ada di buku yang satu ini. Maka itu satu-satunya buku yang disebut kebenaran, the truth, cuma Alkitab. Tidak ada buku. Ini faktanya. Maka itu yang punya anak kecil, ingat firman. Jadi 24 jam 7 hari. Jadi 24/7 bukan cuma toko, rumah makan. Ngerti 24/7 itu istilah. 24 jam 7 hari itu di rumah waktu anak-anak masih kecil. Jadi sekolah terbaik bukan UPH, bukan IPK, bukan Trisakti, bukan itu. Sekolah terbaik itu di rumah. Berarti guru terbaiknya siapa? Orang. 2. Tempat kedua untuk berkomunikasi dengan anak. Apabila engkau sedang, nah, gara-gara ayat ini saya belajar children psychology. Karena keren, waktu ayat 7 ulangan dibuka, dibongkar dengan psikologi anak-anak, hasilnya luar biasa. Mengapa semua anak yang umurnya 3 tahunan, kurang lebih ya, nggak ada patokan khusus. Seminggu nggak diajak keluar rumah, protes nggak? Enggak. Nah, jangan dibakar kecil-kecil pantat mobilan, bukan. Nanti kan pantat mobilan bisa nggak? Ngeluyur aja gitu pantat mobilan. Enggak. Anak ini mau belajar di luar rumah. Maka itu anak-anak umur 3 tahun ke atas, kalau diajak keluar rumah, mampun cerewet. Betul, lihat apa, tanya itu apa, itu apa. Dengar apa, tadi itu apa itu, tadi itu apa. Nah, banyak guru-guru on. Jamnya belajar, beli makanan, makan supaya nggak banyak ngomong. Awas kamu. Ada nggak guru-guru on seperti itu? Banyak. Awas. Komunikasi dengan anak sejak mereka masih kecil. Tempat kedua, di perjalanan. Biarkan mereka tanya sepuasnya. Oh, saya kelewatan. Yang pertama tadi, membicarakan, mendiskusikan. Saya mempelajari, Ustaz. Semua anak yang sejak kecil diajak diskusi. Jadi ceritakan kepada anak apa yang kita harus buat. Minta keputusan mereka. Ada 3 hal ajaib yang terjadi pada anak itu. 1, anak-anak yang diajak diskusi oleh papa mamanya tentang 1-2 hal, maka anak itu merasa dihargai. Oh, papa mama tanya aku. Maka itu salah satu penekanan Nadiem Karim. Anak-anak harus berani ngomong di kelas. Ini luar biasa, saudara menteri kita yang baru ini. Saya dukung betul-betul komunikasi. Lalu Renat Kasali menimpali, harus anak-anak diajar berani ngomong di depan. Nggak cuma gurunya saja, beri kesempatan. Saya ngikuti berapa hari ini, saudara, saya kagum betul.
Tapi ada masalah, ini kan cuma 5 tahun, setelah itu gimana? Ayo kita minta supaya Tuhan turun tangan untuk bangsa kita ini semua. Amin ya. Selanjutnya, hal kedua, anak-anak yang diajak diskusi, diminta pendapat, anak-anak akan selalu ingin belajar. Ya. Kenapa? Anak-anak punya konsep, kalau aku nggak banyak tahu, nggak banyak belajar, nanti papa mama tanya aku nggak bisa jawab. Ya. Keren nggak hasilnya itu? Ya. Ya. Yang ketiga, anak-anak yang sudah berani belajar menjawab orang tua. Ini kata lain, bukan sekedar menjawab. Tahu kata menjawab orang tua? Kalau dulu orang yang sebelum milenial, kamu kurang ajar kamu jawab orang tua. Ya. Ya. Pernah nggak dengar kata itu? Ya. Nah, itu salah. Iya. Justru biarkan anak-anak jawab. Correct. Yes. Mereka punya hak, Yes. punya ide, kita dengarkan. Ya. Itu komunikasi 2 arah yang benar. Ya. Itu luar biasa. Amin. Ini ayatnya, saudara. Amin. Amin. Ya, tapi kalau masih umur 7 tahun jangan diajak mikir utang kita dong. Lain. Ini cuma intermezzo, ngerti maksudnya. Jadi tahulah di mana kebutuhan mereka. Jadi tempat pertama duduk di rumah. Tempat kedua dalam perjalanan. Ketiga, ini keren. Apabila? Jadi sekolah itu juga di tempat tidur. Gara-gara ayat ini, waktu saya pertama kali keliling ke beberapa negara yang saya belum pernah kunjungi, yang saya cari adalah cerita anak-anak atau folklore, cerita rakyat di negara itu. Ternyata semua bangsa itu ada. Ternyata cerita rakyat di setiap suku bangsa di dunia itu nilai-nilai positif. Betul tidak, Sob? Bersyukur kepada Tuhan, tahun 60-an, tahun 70-an, ada orang Swedia namanya Hans Christian Andersen. Nah, anak milenial nggak tahu, saya nggak ada lagi orang yang kayak begitu. Hans Christian Andersen itu adalah satu-satunya tokoh di dunia yang cerita anak-anak yang paling biblikal, Alkitabiah. Oke? Nah, maka itu Nadiem Karim juga mulai menyebut, munculkan kembali cerita-cerita rakyat. Nah, mengapa semua anak di dunia, mau bangsa apa saja, kalau mau tidur pasti tarik mamanya, omanya, tantenya, kakaknya, minta, harus minta makan, awas, minta cerita. Ternyata itu belajar komunikasi. Dari Children Psychology, menurut ayat ini saya menemukan jawaban. Yang namanya balita, supaya jenius kalau besar, harus banyak mimpi. Maka itu dalam Children Psychology ditemukan seorang balita minimal sehari itu mimpinya 20 kali. Maka itu saya ketemu jawaban kok bunyi sendiri dia. Saya ketemu jawaban. Siapa yang pernah tanya? Ada anak kecil lagi tidur, atau senyum sendiri, tertawa. Gak lama, gitu. Betul? Hari ini ketemu jawabannya. Mereka sedang mimpi. Nah, untuk mimpi, mereka perlu modal. Yaitu cerita sebelum tidur. Tapi kita awas mimpi 20 hari, berarti tidur panjang. Itu hanya untuk anak-anak tahu. Saudara, ini luar biasa. Nah, cerita yang kita ceritakan kepada anak-anak itu sebelum tidur adalah modal mimpi mereka. Waktu mereka tertidur sampai pagi, Roh Kudus akan hadir jadi sutradara. Dan anak kita jadi aktornya. Bayangkan kalau anak-anak kita dapat masukan tentang tokoh-tokoh iman, tentang kebenaran, dan macam-macam itu masuk semua ke memori mereka. Dan waktu mereka dewasa, mereka bisa mengkomunikasikan apa yang diterima waktu masih kecil. Hebat ayat. Tapi lagi sekali, banyak guru-guru on jam tidur anak sinetron kesukaan mamanya main, atau drama Korea lah. Cepat tidur, ada setan di jendela, cepat tidur. Ayo, ada nggak yang begitu? Ngaku. Anakmu mimpi setan. Maka kalau gede dia jadi sutradara film horor. Karena imajinasinya dirusak.
Aduh, saudara, kalau lihat firman ini, Tuhan itu luar biasa. Dan tolong catat, kalau saudara selalu bertanya, kenapa orang Yahudi hebat? Ini ayatnya. Orang Israel tidak berani melawan Ulangan 6. Itu dilakukan mereka sampai hari ini. Maka itu jangan bilang kurang waktu. Untuk jam tidur anak, orang tua harus ada. Awas mau punya kelabing, matilah kan. Kita anakmu masih kecil, butuh kita. Awas. Tempat terakhir, apabila engkau bangun, jangan bangun, anak kita mau dengar. Mereka ingin kita dengerin mimpinya apa. Jadi cerita. Di situ kita diskusi lagi. Jadi komunikasi ini luar biasa. Siapa komunikator agung kita? Yohanes 16 ayat 13. Mudah-mudahan jamnya mati. Ulangan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila siapa datang? Penolong. Ayo. Penolong. Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Ini hebat sekali. Ia akan memimpin kita kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Stop dulu. Ayat ini dijawab oleh Roh Kudus ketika saya tanya, apa sih? Apa itu kebenaran? Maksudnya firman gitu susah benar. Apa? Siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu satu-satunya guru kita yang akan mengkomunikasikan kita dengan firman dan dengan Tuhan Yesus. Menuntun, memimpin, membawa masuk. Ini dahsyat sekali. Kalimat berikut. Seluruh, bukan sebagian kebenaran. Sebab ia tidak akan, nah ini komunikator agung kita. Ia tidak akan apa? Berkata-kata dari dirinya sendiri. Maaf. 100% kita salah komunikasi karena kita nggak mewakili diri kita. Renungkan kalimat ini. Kita mau wakili orang lain. Kok tahu? Kok bisa? Jujur. Katanya itu loh, katanya. Loh, kok diam saja? Kalau kita mengkomunikasikan sesuatu dengan didahului katanya, berarti kita tidak berkata tentang diri kita. Roh Kudus mengkomunikasikan apa yang Tuhan ingin kita tahu. Maka itu kebenaran ini luar biasa. Yeremia menulis, kebenaran kita seperti kain gombal, itu bahasa kerennya. Maka itu minta ilham Roh Kudus supaya kalau kita mengkomunikasikan sesuatu benar. Ini yang kita harus ambil dalam hidup ini. Maka itu Roh Kudus harus mengerami, melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus harus menginspeksi hidup kita. Baru Tuhan akan beritahu kita lewat dia. Terus, tetapi baca segala sesuatu. Jadi berapa hal? Segala sesuatu. Semua. Termasuk tadi ayat 26 pasal 14. Roh Kudus akan mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu. Sekarang di ayat 13 Yohanes 16, Roh Kudus itu mendengar segala sesuatu itu dari Bapa di surga. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Maka nggak ada yang salah. Yang didengar dari Bapa itu yang dikatakan. Dan ia akan, nah, karena temanya komunikasi, boleh nggak diganti? Dan ia akan mengkomunikasikan. Loh, sama atau tidak? Ini luar biasa kepada kita. Hal-hal yang akan datang. Bukan jadi peramal, salah awas, bukan itu. Artinya Tuhan memberitahu kita. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri akan kebenaran yang luar biasa ini. Amin. Coba kita lari Roma 8 ayat 17. Ini loh yang dari diri kita
itu nggak ada yang benar. Ya, Roma 8 ayat 17. Oh, mana itu dari 18 maaf. Iya, oh, 26. bukan yang bukan dari aku nggak ada yang baik sama sekali. 7 Roma 7 maaf ya salah. Roma 7 ayat 18. Coba 8 kok rasa saya. Iya, 18. Ayat berapa? 18. 18. Ah iya ini 7:18 maaf saya kebalik. Saya dimaafkan nggak? Saya cuma minta maaf ini loh. Terima kasih. Tapi jangan panjang-panjang, maaf itu cukup maaf. Sebab aku tahu. Nah, Roma 7:18 akan jadi jembatan. Apa arti jembatan? Dari kita dengan siapa saja. Dari Tuhan kepada kita. Jembatannya di sini. Rusaknya komunikasi simpel, saudara. Dan cuma satu penyebabnya, bukan bunga. Kita merasa sombong gak pernah salah. Begitu kita ngomong dengan seseorang yang sulit minta maaf, kita ngomong dengan orang yang merasa benar terus, pasti rusak komunikasi. Betul? Dan itu jahat. Surat Yohanes berkata, dosa itu bukan berzina saja. Akarnya dosa itu adalah kalau kamu merasa nggak pernah dosa. Wih, keren sekali. Maka itu karena di dalam kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Maaf, saya cuma belajar ngajar, jangan sombong, jangan tersinggung. Pernah nggak kita lihat anjing rebutan tulang? Saya tanya, pernah toh? Oke. Tapi mereka nggak pernah bunuh-bunuhan. Saya ngerti sendiri gitu. Kita ini manusia sekolah, bisa bunuh-bunuhan hanya gara-gara sesuatu. Maka itu, ayo mulai hari ini kita hidup di kandang anjing. Lu kan begitu maksudnya supaya belajar dari mereka. Betul? Jangan tersinggung dong. Jadi ingat ayat ini jadi jembatan. Enggak ada satupun yang baik yang dari manusia. Enggak, amin. Maka itu kalau ada salah komunikasi, ya memang itulah kita manusia. Maaf. Ini luar biasa. Mau berubah? Ya harus, kalau tidak kita rugi. Nah, terima kasih Pak Gembala mengingatkan saya tadi. Roma 8:26. Ini komunikator yang hebat. Roma 8:26. Makasih Pak Gembala. Ingatkan itu. Ini kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Adonam. Nah, demikian juga siapa? Roh. Ngapain? Membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, bukan kelemahan dosa ini, dosa itu, berzina, cabul, iri hati, dengki, bukan. Kelemahan kita yang paling fatal, lihat. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya stop dulu. Kalau kata doa kita pakai istilah agama, nggak nyambung dengan tema kita. Tapi kan kita percaya doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, saya ganti. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana berkomunikasi yang benar dengan Tuhan. Hebat Roh Kudus. Terus titik koma. Tetapi Roh sendiri ganti. Oh, jangan berdoa dong. Mengkomunikasikan untuk kita kepada Bapa. Hebat. Maka tuh kalau Roh Kudus jadi komunikatornya, bisa salah nggak dia menyampaikan apa-apa kepada? Maka itu mulai hari ini jangan banyak berdoa, cerewet.
Biar dia yang ngomong. Dia paling tahu isi hati kita. Nah itu kalau berdoa banyak diam, merenung, nikmati. Saya nggak percaya, oke. Saya beri contoh. Jangan tersinggung. Siapa yang percaya? Kalau hati kita bersih, hidup kita lurus, apa yang Tuhan katakan kita taati. Nggak usah banyak doa, Papa tahu yang kita perlu. Sungguh? Loh, saya tanya, betul? Yang belakang? Oke, saya tanya balik. Jadi, kalau ada orang Kristen kebanyakan berdoa, itu kurang benar hidupnya. Loh. Loh, betul nggak? Ngapain Tuhan diberitahu banyak? Perlu nggak Tuhan dikasih informasi? Tidak, dia tahu. Pemasmur menulis, sebelum kamu ngomong apa-apa Tuhan sudah tahu. Yowis, dia sudah tahu, maka itu hidupin yang benar. Dan kalau datang pada dia itu senyum, nikmati, bilang terima kasih Bapak, terima kasih. Susah. Tetapi Roh sendiri mengkomunikasikan untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan. Nah ini, ayo jujur, keluhan kita atau keluhan Roh Kudus yang lebih tepat sampai ke Bapa? Roh Kudus. Bahkan ada kalimat yang bagus, yaitu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayo psikologi. Orang makin berat hidupnya, beban hidupnya, makin susahnya berat, ternyata makin gak bisa ngomong kepada Tuhan, cuma nangis. Ayo. Maka itu jangan cerewet-cerewet kepada Tuhan, itu masuk. Sudahlah, diam, dia tahu. Hanya Roh Kudus yang bisa menyampaikan keluhan-keluhan kita yang paling dalam, bahkan kita gak sempat mengucapkan. Itu hebatnya Roh Kudus. Nah, kita mulai hari ini kerjasama terus dengan Roh Kudus. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Beri contoh. Paulus dengan Petrus. Siapa yang pernah hidup dengan Tuhan Yesus? Petrus. Bahkan Petrus satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat. Contoh, jalan di atas air. Cuma Petrus. Mama mertua sembuh. Cuma Petrus. Telinga Malkus dipotong, di Petrus lagi. Tapi lu masih kurang ajar lu. Maka itu saya nggak suka kalau punya anak lagi, cucu lagi kasih nama Petrus. Bisa terlanjur nggak? Sudah pegang orang, Pak Thomas cium. Jangan ganti nama mahal. Poin lain kali ya. Petrus kenapa yang kurang? Bayangkan, yang kumpul Tuhan Yesus ngalami banyak mujizat, cuma nulis 2 surat. 1 Petrus dan 2 Petrus. Tapi Paulus yang gak pernah ketemu Tuhan Yesus, bahkan benci, bisa nulis 14. Roma sampai Ibrani. Ibrani masih jadi perdebatan, tapi saya percaya itu Paulus. Alasan saya 21. Tidak ada hamba Tuhan di zaman perjanjian baru yang ngerti Taurat sehebat Paulus. Ibrani itu isinya Taurat, tapi dijelaskan luar biasa. Yang kedua, gaya bahasanya. Pasti saudara kenal bukan? Kalau saya ngomong, Pak ngomong kan beda. Loh ya atau tidak? Gayanya kan tahu. Nah, tulisan Ibrani itu gaya tulisan Paulus. Jadi Roma sampai Ibrani itu 14. Padahal perjanjian baru isinya berapa kitab? Awas nggak tahu. 27. Jadi Paulus nulis 51%. Gimana nggak pernah ketemu? Bahkan saya pernah bongkar 14 suratnya Paulus. Ternyata 90% lebih yang Paulus tulis itu belum pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Wah, saya lebih kaget lagi. Dari mana orang ini bisa belajar? Pembenci, penganiaya orang percaya. Tuhan Yesus pernah nulis buku terus ditinggalin Paulus nggak? Ditinggalkan Paulus nggak? Nggak pernah. Tuhan Yesus pernah buka soal Alkitab lagi?
Terus dari mana ini orang? Jawabannya Yohanes 16 ayat 13 tadi. Paulus lebih taat pada Roh Kudus daripada Petrus. Roh Kudus menuntun Paulus, mengkomunikasikan pada Paulus seluruh kebenaran itu. Maka itu hari ini hiduplah dengan Roh Kudus. Amin. Bergantung penuh pada Dia. Ayat terakhir. Ini komunikasi yang natural, alamiah. Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Papa, kami mau belajar berkomunikasi. Ingat tadi satu-satunya penyebab kenapa komunikasi bisa rusak, karena orang itu sombong, merasa nggak bersalah. Itu jangan sampai ada di antara kita. Tuhan hendak apa? Mengajar. Biasanya kalau mengajar pakai apa? Mulut. Dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Bagaimana cara menunjukkan jalan? Ngomong. Nasihat. Ada sesuatu yang diucapkan. Nomor 3, Tuhan hendak. Nah, stop dulu. Mengajar, menunjukkan jalan, memberi nasihat. Harusnya pakai apa? Harusnya pakai apa? Mulut, kok susah bener ah. Tapi papa kita tidak. Saya nangis waktu dia bukakan. Apanya? Mataku tertuju kepada. Maaf, di sekolah teologi manapun gak akan ketemu isi yang sesungguhnya. Tapi dengan logika anak-anak ketemu. Ayo kembali ke masa kecil. Ada yang gak pernah nakal waktu kecil? Loh, saya tanya, ada yang gak pernah nakal waktu kecil? Abnormal. Loh, betul tidak? Namanya anak harus nakal. Kalau gak nakal itu abnormal. Setuju saya ngomong ini? Maka itu papa mama yang suka dan diam kamu, jangan banyak gerak. Oh, lupa kecilnya ini orang. Betul? Tersinggung. Kasihan anak kita paksa diam, dulu kita juga begitu. Oke. Ada tamu datang ke rumah. Kita masih kecil. Dari dalam kita kejar-kejaran, kakak beradik, mutus ribut. Ya, papa mama kan gak mungkin teriak-teriak, malu juga. Apa yang mereka buat? Melotot. Terus kita kucuk, masuk lagi. Saya nangis waktu diajarin. Ayo hari ini kita belajar cara komunikasi. Ternyata di dalam psikologi itu diakui mata ini punya kuasa. Oke. Siapa pernah ngalami? Saya percaya semua kita pernah. Lagi nunggu sesuatu. Tiba-tiba kok rasa ada yang ngeliatin kita. Dan kita nggak kenal orang itu. Terus kita noleh. Ketarik nggak ke arah mata? Begitu mata orang itu ketemu mata kita, terus dia pasti ngalihkan perhatian. Ini ayatnya. Mata itu punya kekuatan. Nah, kita awas yang suka main mata ya. Lihat Petrus, waktu dia sadar dia nyangkal 3 kali. Tuhan pakai ngomong atau ngeliat? Nah, Lukas, baca Injil Lukas. Ketika mata Yesus bertemu mata Petrus, dia sadar, aduh aku sudah bertobat. Anak-anak, ini kalau anak-anak, saya harus jawab loh karena pernah jadi anak-anak. Anak-anak, om tanya, lebih suka mama cerewet atau mama